menetapkan, memutuskan tentang kewajiban zakat profesi dengan istilah namanya pendapatan dan jasa. Disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama tersebut, Permenak 52 2014, bahwa zakat pendapatan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari profesi pada saat menerima pembayaran. Ini definisinya disebutkan oleh dalam Peraturan Menteri Agama. Kemudian Komisi Fatwa MUI juga sudah mengeluarkan fatwanya dalam keputusan Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003. Ini jauh nih, tahun 2003. Udah lama, jadi fatwanya sudah keluar, udah lama. Tentang zakat profesi. Istilahnya adalah zakat penghasilan. Nah, ini istilah zakat penghasilan. Zakat penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, atau karyawan dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Ini menurut Komisi Fatwa. Jadi kalau Komisi Fatwa sudah mengeluarkan fatwanya, ya kita. Bahkan fatwa Komisi Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003, nanti ada lanjutannya, saya sampaikan dalam slide sebelum slide, di akhir-akhir slide, lampiran-lampirannya tentang keputusan hasil ijtima Komisi Fatwa MUI se-Indonesia nomor 6 tahun 2018, itu di Kalimantan. Itu disebutkan berkaitan dengan zakat penghasilan. Jadi dalam hukum positif, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Agama disebutkan sebagai zakat pendapatan dan jasa. Menurut Komisi Fatwa, istilahnya zakat penghasilan. Substansinya sama. Syekh Qardawi, nih saya sebutkan istilah Syekh Qardawi, kasab al-a'mal wa al-mihan al-hurrah. Nah, ini profesi ini. Diterjemahkan zakat profesi. Zakat kasab al-a'mal, hasil pendapatan dan profesi bebas. Profesi bebas itu ya macam-macam gitu kan, sehingga disebutkan setiap pendapatan atas usaha seseorang dilakukan langsung oleh dirinya atau sebagai agen atau pegawai dari orang lain. Pendapatan tersebut adalah benefit dari skillnya, bahkan benefit dari modalnya seperti zakat pertanian, dan bukan pula benefit dari modal atau skill seperti zakat tijaroh. Nah, ini disebutkan dalam fikih zakatnya Syekh Qardawi. Pakar ekonomi Islam Profesor Dr. Hussein Sahata menyebutkan kasbul amal. Nah, ini disebutkan ada 3 profesi ya, disebutkan dalam buku beliau yang berjudul At-Tadbiq Al-Mu'asir li Zakat. Tadbiq itu aplikasi zakat kontemporer, nah gitu. Istilah zakat profesi. Lanjut di next slide berikutnya. Nah, ini kalau kita lihat pendapat-pendapat tersebut yang disampaikan oleh para ulama dengan dalil, dengan istilah yang berbeda-beda, ketika ditanya merujuk ayatnya apa, maka ayatnya adalah surat Al-Baqarah ayat 267. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, sehingga yang dipanggil adalah orang yang beriman. Kalimat berikutnya anfiqu. Anfiqu dengan kata infak. Kalau At-Taubah 103 kalimatnya sedekah. Al-Baqarah 267 kalimatnya adalah infak. Sehingga zakat itu sering disebutkan dengan kata zakat langsung, aqimus shalah wa atuz zakah, kadang juga disebutkan dengan kata sedekah, kadang juga disebutkan dengan kata infak. Karena infak, kalimat infak ini berasal dari bentuk dari fi'il amr. Fi'il amr itu kata perintah.
Fi'il amr, kata perintah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita akan menetapkan bahwa aktivitas ini hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, atau bahkan tidak ada sama sekali, batil dan lainnya, kita harus melihat dari teksnya, fikih nusus, fikih nasnya seperti apa. Dalam Al-Quran, Al-Baqarah 267 itu kalimat anfiku. Anfiku itu fi'il amr, kata perintah. Dalam salah satu kaidah usul fikih disebutkan al-aslu fil amri lil wujub. Asal dalam perintah menunjukkan wajib. Nah, sehingga kalau ada perintah illa madalla dalilu ala ikhtisasi bihi, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Sehingga kita lihat kalau kata anfiku tidak ada dalil lain yang mengkhususkan, maka hukumnya wajib berlaku. Maka wajib bagi seorang yang beriman untuk menginfakkan. Apa yang diinfakkan? Kalimat berikutnya min. Min ini menunjukkan li tab'id, menunjukkan lil ba'di, sebagian. Sebagian saja yang diinfakkan. Toyibati, toyibat ini merupakan muqayyad. Kalau dalam usul fikih itu muqayyad. Muqayyad itu artinya dia yang mengikat. Jadi yang wajib diinfakkan itu yang baik-baik gitu. Sehingga salah satu syarat harta zakat itu harus dari harta yang halal. Harta yang halal, nggak boleh dari harta yang haram. Bahkan harta yang syubhat sekalipun tidak bisa dibersihkan dengan zakat. Ini kali dari ayat ini. Kemudian kita lihat makasabtum, apa-apa kasabtum, hasil usaha. Kasabtum itu kata kaidah usul fikih disebutkan bahwa kasabtum itu menunjukkan kalimat yang umum, sehingga kalimat yang umum itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Iktibar dalam pengambilan hukum itu diambil dari keumuman lafaznya, bukan dari kekhususan sebabnya. Ini disebutkan dalam kitab Sulamut Taufik, kitab kecil tentang usul fikih. Ibrah itu iktibar dalam pengambilan hukum dan umum lafaznya. Salah satu contoh aplikasi dari kaidah ini adalah tentang bolehnya kita berwudu menggunakan air laut. Ketika para sahabat itu diminta dalam keadaan kekeringan, dalam keadaan tidak ada air, di tengah laut yang ada adalah air untuk minum, yang air minum. Kalau dipakai minum tidak bisa buat wudhu, dipakai wudhu maka tidak bisa buat minum. Sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kalau kondisinya gini gimana? Kalau wudhu pakai air yang buat minum, maka tidak bisa minum, nggak mungkin minum air laut. Tapi kalau dipakai minum maka nggak bisa buat wudhu gitu. Sehingga keluarlah hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan pesan kepada kita bahwa huwa al-bahru itu, air laut itu, tohurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ini bisa dilihat dalam kitab Bulughul Maram, Syekh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan bisa dirujuk juga pada syarahnya Subulus Salam. Itu disebutkan ketika menyebutkan bahwa air laut itu tohur. Tohur itu artinya apa? Tohur itu air laut itu suci dan dapat mensucikan. Kalau dalam bab tohara disebut ma'ul mutlak, air mutlak. Nah, Bapak Ibu kalau pernah belajar tentang fikih toharoh, biasanya guru-guru kita menyebutkan istilah ma'al mutlak, air mutlak. Air yang suci dan bisa disucikan. Kesucian air laut itu tidak mesti dalam keadaan sebab yang khusus. Kalau kekurangan air saja sebagaimana riwayat asbabur urutnya. Tapi hadis Nabi ini menunjukkan kapanpun, siapapun ketika mendapati air laut, maka status air laut tersebut
boleh dipakai wudhu. Berdasarkan apa? Al-ibrah bi umumil lafzi. Keumuman lafaz yang disampaikan Rasulullah SAW dengan tentang penjelasan al-bahru huwa tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ini dalam mengambil itibar hukum. Sehingga kata kasabtum itu kalimatnya umum. Maka siapapun yang memiliki penghasilan dari hasil usaha yang baik, apapun hasil usaha yang baik tersebut, apapun hasil usahanya, selagi usahanya adalah usaha masuk dalam kategori yang dibenarkan syariah, maka wajib dikeluarkan zakat. Karena perintah awalnya adalah wajib. Nah ini pemahaman para ulama yang mengambil kesimpulan, mengambil istihad bahwa adanya kewajiban zakat dari atas penghasilan seseorang dari hasil usaha yang baik. Dengan istilah mal mustafad, dengan istilah kasbul al-a'mal, atau istilahnya zakat profesi, zakat penghasilan, zakat pendapatan, atau apapun istilahnya, tapi substansinya adalah kewajiban yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an 267. Nah ini kewajibannya. Jadi nggak usah cari dalil lain. Al-Qur'an udah jelas perintahnya. Perintahnya udah jelas dari Al-Qur'an. Siapa aja yang punya penghasilan, hasil usahanya baik, wajib dikeluarkan zakat. Itu perintah Al-Qur'an. Nggak usah cari pendapat Al-Qur'an yang bilang. Gitu kan? Nah, setelah menetapkan bahwa kewajibannya dari Al-Quran, baru terus gimana cara menunaikannya? Kalau memang wajib, gimana cara bayarnya? Supaya semangatnya bersih harta, suci jiwa. Di situ baru ranah yang sifatnya kaifiat, tata cara. Sehingga karena tata cara, para ulama berbeda pendapat tentang cara bagaimana menunaikan zakat pendapatan, zakat penghasilan, atau zakat profesi, atau mal mustafad, atau atoyat. Lanjut di slide berikutnya. Lanjut. Nah, ini kesimpulannya saya dan DPS mencoba menyimpulkan hasil dari kajian. Banyak sekali pendapat yang beredar dan ini kita tuliskan setelah kira-kira di tahun 2017 kita bertemu dengan Sekjen Ulama Internasional Syekh Ali Qurradaghi. Insya Allah beliau juga kita undang pekan depan. Bapak Ibu bisa ikut mendaftar sebagai peserta webinar International Forum. Kita akan mengundang beliau, mudah-mudahan beliau sehat walafiat sehingga bisa hadir dalam kajian di pekan depan bersama IZI. Syekh Ali Qurradaghi kita undang untuk menjadi pemateri. Kami bertemu dengan beliau, kita diskusi tentang beberapa permasalahan al-mu'asyirah, permasalahan-permasalahan kontemporer tentang zakat. Salah satunya adalah zakat pendapatan, zakat profesi, atau zakat penghasilan. Simpelnya, ringkasnya adalah seperti ini. Para ulama berbeda pendapat tentang nisab dan tarif zakat pendapatan. Jadi bedanya di sini. Pendapat pertama misalnya disebutkan di sini Lembaga Zakat Internasional, Komisi Fatwa MUI, Standar Syariah AAOIV. Ini menyebutkan bahwa nisab zakat pendapatan 85 gram emas. Haulnya 1 tahun, tarifnya 2,5%. Jadi seseorang yang punya pendapatan setara dengan 85 gram emas dalam 1 tahun, wajib zakat 2,5% setahun. Jadi langsung 1 kali dalam 1 tahun. Ini simulasinya saya sebutkan pada masih harga emas 600.000 gitu ya. Kalau sekarang harga emasnya kisaran berapa? 1 juta misalnya. Maka 85 gram sama dengan 85 juta. Siapa saja yang punya pendapatan selama 1 tahun 85 juta, maka wajib zakat 2,5%. Gitu. Kalau 85 juta, berapa zakat 2,5%-nya? Kalau ini kan 51 juta, zakatnya 1,275. Kalau 85 juta berapa tuh? Nanti dihitung aja dah. Ya.
Kalau misalnya asumsi penghasilannya 100 juta per tahun, maka zakatnya 2,5%. Kalau 100 juta berarti sekitar 2,5 juta per tahun. Per tahun. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, analoginya zakat emas. Zakat emas tapi tanpa haul. Jadi selagi mencapai nisab langsung keluarkan. Bisa jadi seseorang itu punya pendapatan untuk mencapai nisab tidak mesti menunggu haul. Kalau nisabnya itu 51 juta karena harga emasnya 600.000, maka kapan saja mencapai 51 juta langsung keluarin zakatnya. Gitu. Jadi tidak mesti menunggu haul. Ini ada di hasil ijtima Komisi Fatwa se-Indonesia, ulama Komisi Fatwa se-Indonesia 2018. Di akhir saya sampaikan contohnya. Kemudian Syekh Ali Kurodagi mengatakan bahwa siapa saja yang punya penghasilan setara dengan 85 gram emas dalam 1 tahun, kalau harga emasnya 1 juta, siapa saja yang punya penghasilan 85 juta selama 1 tahun, ia wajib membayar zakat 2,5% dan boleh ia bayarkan setiap bulan. Misalnya kalau di sini disebutkan setiap bulan, berarti penghasilannya 4,25 kali 2,5%, 100 ribuan. Kalau penghasilannya 100 juta zakatnya 2,5 juta dalam 1 tahun, maka ia boleh bayar setiap bulan 2,5 dibagi 12. Sekian, 200 ribu selama, dan pembayarannya adalah masuk dalam kategori pembayaran zakat. Bukan cicilan bayar zakat, tapi sudah masuk kategori bayar zakat. Gitu, menurut Syekh Ali Quradari. Kemudian yang keempat, ini analoginya kepada zakat hasil tani. Analoginya zakat hasil tani. Zakat hasil tani itu nisabnya 5 wasak. 5 wasak 600 setara dengan 653 kilogram. Nanti ada perbedaan apakah gabah ataupun beras. Ada perbedaan di sana. Kalau di IZI mengambil ke pendapat 653 kilogram ini ke beras, bukan ke gabah. Ya, ke beras bukan ke gabah. Karena hukum asalnya menyebutkan 5 wasak. 5 wasak itu 652,8 kilo. Jadi 5 wasak itu 652,8. Dibulatkan menjadi 653 gitu. Kemudian dalam hadis disebutkan asyair. Syair itu adalah gandum yang siap diolah. Di Indonesia, gandum yang siap diolah itu apakah lebih dekat kepada gabah atau lebih dekat kepada beras? Kalau yang siap diolah lebih dekat kepada beras, maka analoginya kepada beras. Tidak perlu dikeringkan, tidak perlu diolah lagi digiling, dihuler gitu ya, supaya jadi beras gitu kan. Itu asyair namanya. Sehingga siapa saja yang punya penghasilan setara dengan 653 kilogram, kalau per kilonya 10.000, penghasilannya 6.530.000 setiap panen, setiap bulan, maka zakatnya 5%. Nah, 5% zakatnya. Tapi ya sependek yang saya tahu, pendapat ini jarang diambil. Dan para muzaki juga keberatan untuk mengambil pendapat yang ini karena tarifnya 5%. Nah, 2% aja kan luar biasa perjuangannya untuk menunaikan zakat ya Bapak Ibu ya. Apalagi harus 5% gitu. Sehingga jarang diambil. Kemudian ada lagi analogi berikutnya Kiasibe. Ini bisa dilihat di Permenak nomor 52 tahun 2014. Dan ini diambil pendapatnya oleh Basnas dan sebagian las sebelum ada perubahan Permenak nomor berapa saya lupa tuh. Permenak di akhir makalah saya sebutkan
Permenak nomor berapa ya? Tahun 2019. Ini peraturan perubahan Permenak nomor 31 tahun 2019. Ini perubahan atas Permenak nomor 52, berubahnya satu pasal aja di pasal 26 tentang cara membayar zakat profesi, zakat pendapatan. Nah, itu udah dirubah. Di sana disebutkan dalam nomor 52 2014 653 kg gabah, 524 kg beras. Jadi siapa saja yang pendapatannya setiap panen, kalau ia dapatkan setiap bulan setara dengan 653 kg gabah atau 524 kg beras, maka zakatnya 2,5%. Karena kiasibeh, kia analogi kemiripan. Nah, dan terakhir kiasibeh yang lain adalah di ukuran kilonya. Kalau yang awal 653 kg gabah, yang terakhir adalah 653 kg beras. Siapa saja yang punya penghasilan setiap bulan 6.530.000, maka zakatnya adalah 2,5%, langsung dikeluarkan dari take home pay-nya. Jadi take home pay-nya sebelum dipotong berbagai macam kebutuhan, sebelum dikeluarkan untuk cicilan-cicilan, sebelum diputangkan untuk kebutuhan konsumtif, kebutuhan pendidikan keluarga, kebutuhan transportasi, kebutuhan pokok lainnya, basic need lainnya, maka take home pay yang dikeluarkan langsung keluarkan 2,5%. Itu pendapat yang ke berapa? Ke-6. Pendapat yang ke-6. Lanjut, sisanya adalah slide berikutnya adalah lampiran-lampiran. Bisa dibaca. Ini saya masukkan menegaskan kepada kita semua bahwa pihak regulator baik Komisi Fatwa maupun Kementerian Agama sudah menetapkan adanya zakat penghasilan, zakat pendapatan atau zakat profesi. Nah, ini sudah memberikan arahan kepada kita semua. Kalau di Fatwa MUI nomor 3 2003 disebutkan definisinya dan waktu menunaikan zakatnya atau cara penunaiannya. Dikeluarkan saat menerima jika sudah cukup nisab, ya. Jadi dikeluarkan saat menerima jika sudah cukup nisab. Jika tidak mencapai nisab, maka penghasilan dikumpulkan selama 1 tahun. Kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah mencapai nisab. Next. Nah, ini keputusan yang saya sampaikan dalam masalah fikih kontemporer, masail fiqhiyah mu'asyirah. Disebutkan tentang nomor 3, membayar zakat penghasilan sebelum terpenuhi syarat yang wajib. Maka di sini tadi penjelasannya sudah saya sampaikan. Lanjut di slide berikutnya. Ini tentang objek zakat penghasilan. Apa saja objeknya bisa dibaca-baca lah oleh Bapak dan Ibu semua. Silahkan di next berikutnya. Slide berikutnya. Boleh lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini di Peraturan Menteri Agama nomor 52. Awalnya rujukannya di sini. Tata cara pembayarannya, nisabnya zakat senilai 653 kg gabah, 524 kg beras. Lanjut. Kemudian ada perubahan atas Peraturan Menteri Agama nomor 52 2014 menjadi nomor 31 tahun 2019. Di next. Ini perubahannya. Jadi peraturan itu perubahan cuma satu, pasal 26 tata cara zakat pendapatan. Di slide sebelumnya cuma itu aja disebutkan. Ya, mengikuti fatwa Komisi Fatwa MUI. Nah, kemudian Basnas itu menyebutkan tentang tata cara penghitungan zakat profesi. Nah, itu disebutkan tuh. Ini di tahun 2017. 2017 merujuk kepada
PMA nomor 52 2014. Sehingga di next berikutnya, slide berikutnya disebutkan Basnas mengambil pendapat di bawah, di sebelum bawah itu digunakan analogi kias syabah, standar nisabnya 524 kg beras atau 5 ausak, kadar zakatnya 2,5%. Kalau 10.000, itu disebutkan. Ini tahun 2017. Kita lihat tahun 2020, Basnas mengeluarkan rilis lagi tata caranya. Next berikutnya, ini disebutkan. Di sini mengikuti keputusan kebijakan yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI. Nah, maka disebutkan di sebelum terakhir, nisabnya sebesar 85 gram emas, kadar zakatnya ditetapkan 2,5%. Nah, 2,5%. Namun menurut di sini dibolehkan membayar setiap setiap bulan. Kalau di ijtima Komisi Fatwa, boleh dilihat slide sebelumnya. Lagi. Terus, ini lanjut setelahnya. Bukan setelahnya. Ya. Nah, ini sebelumnya tentang zakat penghasilan, membayar sebelum mencapai. Ini di sini disebutkan kalau seseorang belum mencapai nisab, maka ia boleh membayar zakat setiap bulan sebagai titipan. Titipan zakat itu dibayarkan menurut hasil keputusan ijtima ini. Jadi kita pendapatannya belum sampai nisab, maka bayar setiap bulan. Januari bayar, Februari bayar. Kalau MUI kan sampai mencapai nisab. Jadi selagi belum mencapai nisab ditunggu sampai haul. Kalau sebelum haul sudah mencapai nisab, maka dana zakat yang dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat boleh ditasarufkan, boleh didistribusi. Selagi belum mencapai nisab, maka lembaga amil zakat harus menyimpannya sebagai titipan. Jadi nggak boleh didistribusi. Ini menurut keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa. Keputusan ini saat sekarang masih dibahas oleh beberapa pihak, Basnas, kemudian Asosiasi Lembaga Zakat, FOS, kemudian juga tim penyusun revisi PSAK 109. Karena kalau bentuknya titipan di lembaga amil zakat dan tidak boleh didistribusi, sementara kebutuhan mustahik itu harus segera didistribusi, ini akan menyulitkan amil dalam menulisnya, mencatatnya. Jika tidak didistribusi juga, maka dana-dana diamil juga akan kesulitan mengelolanya. Nanti gimana? Mustahik perlu, fakir miskin perlu kebutuhan dananya. Amil juga perlu untuk mendapatkan insentifnya, bagian-bagiannya. Sehingga ini masih dibahas. Saya kira itu sebagai bahan diskusi kita pada sore hari ini mengenai zakat profesi. Dari saya dicukupkan untuk sebagai pengantar diskusi kita. Dan mungkin silahkan Bapak Ibu jika ingin menambahkan, tidak mesti bertanya ya, tapi menambahkan dari apa yang telah disampaikan. Ya, kalau ada pertanyaan yang bisa saya jawab, nggak bisa, ya jadi PR buat saya, begitu. Silakan, demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah pada Ustadz Muhammad Suwarsono telah menyampaikan materi tentang zakat profesi. Alhamdulillah ya, kita telah mendengarkan materi ini dengan baik. Baik, kita ke sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Tadi sudah ada Ibu Sarifah ya. Bu Sarifah, sepertinya ingin menyampaikan pertanyaan atau menambahkan atau bagaimana Ibu? Monggo, dipersilakan Bu. Bu Sarifah. Pak Bambang mau tanya Pak. Oh ya, silakan sampaikan langsung ke Ustadz
Suharsono. Ya, Ustadz mau tanya kalau seandainya perhitungan zakat tadi profesi, yang apa 2,5% ya dari hisab. Seandainya zakat itu kita niatkan untuk infak, boleh nggak? Atau misalnya zakat tetap zakat, infak tetap infak? Terima kasih Ustadz. Baik, jazakillah. Ibu Sarifah. Monggo Ustadz langsung dijawab aja. Ya. Pak Bambang, ini Eva, Pak Bambang, Eva IGD. Oh, Dokter Eva ya? Iya. Oh, ini Oke, itu akunnya Pak. Dokter Eva ini ya. lagi praktek apa? Oke, Dok. Ini, Bu. Ya, akunnya tertulis Sarifah gitu ya, Dok. Baik, Dok. Baik. Terima kasih pertanyaannya, Dok. Monggo, Ustadz. Jadi antara niat itu berpengaruh, Bapak Ibu sekalian. Bahwa ketika kita niat infak, maka ya tercatat aktivitasnya infak. Ada yang wajib, ada yang sunnah gitu ya kalau infak. Kalau zakat, niatnya zakat, maka amalnya tercatat sebagai amal zakat. Dan zakat itu wajib. Ketika seseorang berinfak atau mengeluarkan sebagian harta niatnya infak dan ia belum zakat, maka ia baru menunaikan infak yang sunnah, tapi belum menunaikan kewajiban zakatnya. Gitu. Dan niat itu harus ada di awal aktivitas. Sebelum kita melakukan aktivitas, maka niat punya peran di sana. Kira-kira kita ingin mengeluarkannya sebagai apa? Zakatkah, infakkah, atau sedekah? Infak atau sedekah? Kalau zakat, ya berarti tercatat penunaian kewajiban. Kalau sedekah, berarti hanya yang sunnah. Gitu. Dan tidak bisa niatnya di tengah-tengah. Misalnya kita udah ngeluarin. Saya ngeluarin 100.000 deh, sedekah, infak itu. Dikeluarin itu 500.000 misalnya. Keluarin 500.000. Di jalan baru keingetan, oh iya lupa. Kemarin ditanyain sama Pak Bambang, belum bayar zakat nih saya nih. Ya udah, yang tadi anggap aja bayar zakat saya, nggak bisa tuh. Jadi nggak bisa dirubah. Jadi kalau di awal kalimat niatnya sedekah, ya sedekah. Kalau di awal kalimat niatnya zakat adalah zakat. Sehingga niat sangat berpengaruh. Jadi kalau Dokter Eva mau menunaikan zakat, niatnya harus zakat. Kalau mau infak, niatnya harus infak. Demikian, wallahu alam. Demikian Dokter Eva, cukup jelas atau ada yang? Iya, ya cukup jelas. Berarti tunaikan kewajiban dulu zakat, setelah kewajibannya itu terpenuhi dengan niat di awal, baru kalau seandainya kita kewajiban kita sudah selesaikan zakat kita, baru kita berinfak atau bersodakoh, begitu ya Ustadz? Iya, betul dokter, betul. Betul, dahulukan yang wajib. Sama dengan sholat. Sholat wajib harus jadi prioritas, baru sholat yang sunnah. Puasa yang wajib harus didahulukan, baru puasa yang sunnah. Wajib itu dalam fikih itu disebutkan al-wajibu muqaddamun ala sunnah. Wajib didahulukan dibandingkan yang sunnah. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Pak Ustadz, Pak Bambang, makasih. Sama-sama Dok, atas ini pertanyaannya. Baik, Mas kita Bambang, Mas Bambang. Ya. Kita ke pertanyaan dari ruang chat dulu ya. Dari Bapak Solahuddin. Ini mau tanya Ustadz, bagaimana menghitung haul dan nisab zakat profesi, Ustadz? Iya. Ini bisa jadi mungkin yang di slide ditampilkan kembali, Pak Indi. Iya. Tentang nisab dan haul tadi sudah saya sampaikan di slide ya. Bagaimana menghitung nisab menghitung haul dan nisab zakat profesi berdasarkan pendapat para ulama, gitu ya. Ada yang merujuk dengan haul. Nah, ini di sini sudah saya sampaikan tadi bagaimana menghitungnya. Kalau misalnya kita punya penghasilan selama 1 tahun itu 1 tahunnya berapa? Kalau setara dengan 85 gram bagi yang mengambil pendapat zakat emas, bagi yang mendapat zakat emas setara dengan 85 gram,
maka kita tinggal hitung saja gitu. Saya belum pernah menghitung haul. Saya tuh belum pernah menghitung haul dalam pemenuhan zakat. Itu gimana ya? Nah, berarti kita mulai. Kita ini saja. Kalau menghitung total jumlah penghasilan kan bisa gitu ya. Tapi ngitungnya awalnya dari mana gitu. Nah, kalau belum menghitung, maka kita bisa mengawali di bulan Ramadan. Ini kan masih sebulan lagi, 29 hari. Tanggal 2 Ramadan adalah haul. Bagi yang membayar zakatnya, mengambil pendapat zakat dibayarkan setahun sekali, maka akan membayar zakat pendapatannya, profesinya, setiap tanggal 2 Ramadan. Jika belum pernah. Jika mengambil pendapat ini ya. Kalau mengambil pendapatnya Syekh Ali Qurradagi, karena mempertimbangkan maslahat untuk orang-orang para mustahikin, yang jika ditunda pembayaran selama 1 tahun maka akan berpengaruh terhadap mereka, maka tidak mesti menunggu tanggal 2 Ramadan. Dihitung saja berapa jumlah penghasilannya, maka dibayarkan setiap bulan. Ini menurut Syekh Ali Qurradagi. Kalau pendapatannya 100 juta setiap tahun, 100 juta per tahun, maka zakatnya adalah 2,5 juta dibayarkan setiap bulan. 2,5 sampai dengan 2,5 juta. Kalau mau dibayarkan setiap bulan. Kalau bayar. Demikian untuk pertanyaan dari siapa? Pak Salahuddin. Pak Salahuddin. Mungkin ini Ustadz, ini kan banyak panduan untuk nisabnya ya Pak Ustadz. Nah mungkin di kita di Indonesia, kita pakai yang mana mungkin seperti itu untuk ininya Ustadz. Yang dari MUI apa dari Basnas atau dari yang mana? Apa terserah kita ngambil yang mana gitu untuk patokannya gitu Pak Ustadz, coba. Ya, yang pertama sih mengambil pendapat kan semua pendapat itu pendapat yang kemungkinannya benar ya. Tidak bisa mengatakan ini yang lain pendapat saya yang paling benar, yang lain pendapatnya salah. Ini ada kemungkinan beberapa pendapat yang benar gitu. Kalau saya ngambil pendapat di IZI aja ya, di IZI aja. Hasil kajian DPS di IZI itu mengambil pendapat yang paling terakhir, ya si B. Tidak mengambil, tidak merujuk kepada, menganalogikan kepada zakat emas, tapi menggunakan analogi kemiripan. Nisab dan waktu penunaiannya itu dianalogikan kepada zakat hasil tani. Kenapa dianalogikan kepada zakat hasil tani? Karena ada kemiripan. Ada kemiripan. Kemiripannya di mana? Seorang petani dikenakan zakat dari hasil panennya, bukan seorang profesi, ia dikenakan zakat ketika ia mendayagunakan keahliannya. Kalau ia tidak mendayagunakan keahliannya, maka ia tidak punya harta. Maka ketika tidak punya harta, ya nggak ada kewajiban karena tidak ada pendapatan. Seorang petani membiarkan area sawahnya tidak ditanam, tidak akan panen. Kalau nggak panen, nggak akan kena kewajiban. Sehingga ada kemiripan antara petani dengan seorang profesi. Maka analoginya kepada zakat hasil nisab dan waktunya zakat hasil tani. 653 kilogram beras dibayarkan setiap bulan. Sementara karena yang didapatkan adalah uang, maka zakat tarifnya ke zakat uang 2,5%. Maka yang paling terakhir ini yang diambil oleh hasil kajian ya, hasil kajian di IZI ini kita ngaji berulang-ulang ini tentang zakat pendapatan, dikaji lagi realistisnya seperti apa gitu. Setiap yang punya pendapatan 6,5 juta setiap bulan, ia wajib membayarkan 2,5%. 2,5%. Ini yang kami ambil pendapat, pertimbangannya adalah aslah anfa lil fuqara, aslah lil agniya. Lebih manfaat buat orang fakir, lebih maslahat untuk para orang kaya. Orang fakir lebih manfaat karena ia mendapatkan setiap bulan, tidak mesti menunggu selama 1 tahun.
maslahat untuk orang kaya karena tarif 2,5% itu lebih menenteramkan hati para agniya atau para muzaki. Ini mungkin sekedar usulan gitu ya. Jika banyak pendapat yang bisa mengambil pendapat yang ini. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Silakan, Pak Pak Muhammad. Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Dokter Budi. Monggo Dokter Budi mau menyampaikan pertanyaan. Pak Ustadz mau tanya, Iya, silakan Dok. kalau kita membayar zakat, apakah harus lembaga tertentu atau boleh yang lain? Misalnya kan biasa pada bulan Ramadan, Masjid A minta, Masjid B minta, tapi niatnya kita bilang ini buat zakat profesi loh ya. Terus yang kedua, kalau kita misalnya harus bayar zakat misalnya 10 juta, kita baru bayar zakat nih 5 juta, itu sah nggak Pak? Kalau misal kita bayar pajak ke pemerintah kan kalau kurang bayar harus tetap bayar tuh. Makasih Pak. Maksudnya pembayarannya itu jadi 2 kali atau berapa kali? Enggak, gitu? misalnya setelah dihitung nih, kita harus bayar setelah dihitung 2,5%, kita harus bayarnya 10 juta. Iya. Tapi kita baru bayar 5 juta gitu. Yang 5 juta sah apa enggak? Oh iya. Ya. Baik. Kalau merujuk kepada pendapat yang ada seperti yang terlihat di slide ya, itu merujuk pendapat, saya ambil contoh Syekh Ali Qurodagi saja. Syekh Ali Qurodagi. Ketika seseorang mengambil pendapat beliau, maka zakatnya bayar 10 juta. Ramadan ini bayarnya 5 juta. Ketika ia niatkan saya bayar 5 juta dulu, 5 jutanya dibayar nanti, maka 5 juta yang sudah dibayarkan sah. Tapi kalau beda dengan misalnya kewajibannya 10 juta, bayarnya cuma 5 juta, ini nggak boleh. Ini hukumnya dosa. Karena ketentuannya kewajibannya harusnya 10 juta, ia bayar kurang dari kewajiban, bayarnya cuma 5 juta. Ini kalau mengurangi dengan sengaja mengurangi kewajiban pembayaran zakat, maka tidak dibenarkan secara syariat. Tapi kalau menjadwalkan beberapa kali pembayaran zakatnya, ini dibolehkan gitu. Tapi totalnya harus full ya Pak Ustadz ya? Kenapa? Totalnya harus full jadinya. Iya, betul Dok. Totalnya harus full memang dalam kewajiban zakat. Nanti dihitung 2,5%-nya itu berapa gitu. Kalau 10 juta, maka kewajiban kita 10 juta. Sama tapi dengan kalau kita nggak sengaja misalnya tahu jumlah totalnya berapa, itu nggak apa-apa. Misalkan kita kalau dokter kan penghasilan kadang-kadang dari rumah sakit A, rumah sakit B, kadang-kadang kan suka naik turun gitu. Iya. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa Dok. Yang nggak boleh itu secara sengaja. Tahu ya. Nah, kalau nggak sengaja, saya mungkin bisa jadi preventifnya kita lebihin dikit gitu supaya harta yang kita konsumsi dan keluarga kita konsumsi juga jadi bersih. Gitu. Harusnya dilebihin ya, jangan gitu. Jangan dikurang atau jangan ngitung pas lah gitu ya. Dibuat asumsinya. Kayaknya sih kemarin jumlah pasien saya di sini agak banyak kan. Udah dipas-pasin aja gitu. Gitu. Dilebihin dikit manfaatnya akan banyak kita dapatkan, baik kita yang bayar maupun keluarga kita gitu akan didapatkan. Wallahu a'lam Dok. Baik, cukup jelas Dr. Yang nomor satu tadi kalau kita membayar zakat harus lembaga tertentu atau boleh kemana aja asal niatnya kita bilang ini buat zakat profesi. Iya. Jadi membayar zakat itu yang pertama kita harus membayarkannya kepada orang yang berhak menerimanya, yang disebut dengan mustahik. Jadi disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60, zakat itu spesifik para penerima manfaatnya. Jadi harus diterima oleh para mustahik yang 8 asnaf, 8 golongan, 8 kelompok.
Alternatifnya ada dua. Yang pertama, kita membayarkan langsung kepada mustahik dengan syarat kita sudah memastikan bahwa orang yang menerima tersebut sudah termasuk dalam kategori mustahik. 8 asnaf. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, hamba sahaya, gorimin yang berhutang, fisabilillah atau ibnu sabil. Jadi kita pastikan. Atau kalau kita pastikan ini adalah orang miskin, kita bayarin langsung. Tanpa menyebutkan ini membayaran zakat saya secara lafzi, secara ikrar, cukup kita kasih niat dalam hati bayar zakat, itu sudah cukup ketika kita bayar langsung. Ini alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua, kita bayarkan melalui lembaga amil. Ini yang disarankan oleh banyak ulama. Apa manfaatnya melalui lembaga amil? Yang pertama, merealisasikan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Nilai Al-Quran dari mana? Dari kalimat yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103. Kata khudz itu artinya ambillah. Menunjukkan ada petugas yang mengambilnya. Jadi petugas yang mengambil. Jadi kalau bayarin ke petugasnya merealisasikan nilai Al-Quran. Ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW menunjuk beberapa orang sahabat sebagai petugas pemungut zakat. Nah, jadi kalau zaman Nabi itu dia memang bertugas mengut keliling tuh ke orang-orang kaya yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Diambil, dipungutin. Bahkan secara ijbari, secara paksa, langsung diminta zakatnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Merealisasikan nilai Al-Quran dan Sunnah. Diikuti selanjutnya oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Amiril Mukminin Umar bin Khattab. Bahkan pada zaman Umar mulai dibuatkan lembaga yang namanya Baitul Mal, yang fungsinya adalah memungut. Tugasnya mengambil khuz. Jadi bukan minta zakat, tapi mengambil, mengedukasi, mengambil, mensosialisasi lalu menyalurkan. Kemudian yang kedua adalah menjaga keikhlasan muzaki yang bayar zakat, menjaga wibawa mustahik yang menerima zakat. Kemudian yang berikutnya adalah manfaat dibayarkan ke amil, optimalisasi dana zakat yang terkumpul. Kalau kita bayar zakat, misalnya kita bayar zakat kita adalah 1 juta, kita berikan kepada mustahik fakir miskin. Atau zakat kita 10 juta, kita bagi untuk 10 orang, 1 juta gitu kan. Yang bisa dilakukan oleh para mustahik dengan angka 1 juta, banyak memang. 1 juta. Tapi berapa lama para mustahik akan bertahan dengan angka 1 juta tersebut? Jika angka tersebut dikumpulkan, diakumulasi, misalnya Rohis RSAB, harapan kita mengumpulkan, mengkolek, mengakumulasi dari para tenaga medis yang ada di sana, tenaga kesehatan yang ada di sana, dari yang terkumpul setiap orang 1 juta ada 100 orang, maka akan banyak yang bisa kita lakukan dengan angka atau jumlah pembayar zakat, maka akan semakin optimal dirasakan oleh para mustahik. Itu mungkin Dok, jawaban dari saya berkaitan dengan distribusi zakat secara langsung ataupun ke lembaga amil. Jadi para ulama lebih banyak menyarankan untuk ke lembaga amil. Kalau di Indonesia bahkan sekarang difasilitasi oleh pemerintah melalui lembaga amil zakat yang telah mendapatkan izin operasional dan atau melalui Badan Amil Zakat Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Wallahu a'lam. Baik, Dr. Kalau Budi, gimana? satu lagi, kalau yang disebut lembaga amil itu apa tuh Pak? Tadi lembaga, misalnya nih, kita ada masjid di sebelah rumah, tiba-tiba dia minta uang zakat kita nggak tahu apakah itu lembaga amil apa enggak, dari mana Pak? Di Indonesia ini untuk mengumpulkan zakat, kemudian mengelolanya, lalu mendistribusikannya, saat sekarang ini harus mendapatkan izin operasional, Pak, Dokter. Yeah. Jadi termasuk masjid-masjid, ini saya pernah diskusi dengan Pak Bambang, beliau Ketua Basnas pada periode sebelumnya, masjid-masjid pun disarankan
mendapatkan izin dari pemerintah. Kalaupun tidak sebagai lembaga, jadi lembaga amil zakat itu lembaga yang didirikan oleh pihak swasta selain pemerintah untuk mengumpulkan zakat, mengelola dan mendistribusikannya sampai kepada mustahiknya. Namanya lembaga amil zakat atau LAS, organisasi pengelola zakat. LAS, lembaga amil zakat. Dari mulai tingkat nasional, tingkat provinsi sampai kota atau kabupaten. Masjid-masjid yang ada disarankan juga menjadi unit-unit pengumpul zakat dari lembaga amil zakat yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Agama atau menjadi UPZ dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas yang didirikan oleh pemerintah. Itu mungkin Dok dari saya. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Baik, terima kasih pada Ustadz dan Dr. Saya ngecas charger laptop dulu ya. Baik Ustadz. Baik, sambil kita tunggu Ustadz untuk mengecas laptopnya. Sebagai informasi, kita nanti ada kajian muslimahan tentang fikih wanita seputar Ramadan. Insya Allah tanggal Ahad 28 Maret 2021 pukul 16 sampai 18. Ini dari bidang kewanitaan Rohis RSAP Harapan Kita. Silakan Baik, Pak Ustaz, Bambang. Jazakallah khair. Oke, baik. Ustaz, ini ada pertanyaan dari Dr. Yoga. Monggo Dr. Yoga untuk menyampaikan pertanyaannya. Dr. Yoga. Ini pertanyaannya berat-berat semua ini. Tadi sudah dijawab sama Pak Ustadz. Makasih. Oh, bisa. Tentang apa ya, Dok? Oh, tadi saya tuh cuma mau nanya sebenarnya yang tadi ditanyain Dokter Budi berkaitan bahwa kan itu ininya besarnya 2,5% gitu ya. Kalau ternyata kita bayarnya lebih itu boleh apa enggak sebenarnya gitu. Tapi tadi Pak Ustadz udah jawab boleh kan ya? Iya. Oke, baik. Ya Dok. Baik. Terima kasih. Baik Ustadz. Ini ada beberapa pertanyaan di ruang chat. Tadi udah ada yang beberapa udah terjawab sebenarnya Ustadz. Ada yang mirip-mirip gitu ya. Ya. Ada dari Ibu Hilaliyah. Ini menyampaikan tadi bertanya tentang saat profesi dikeluarkan setelah dipotong-potong pemotongan atau sebelum gitu kan. Di sini berarti penghasilan bruto atau neto gitu atau take home pay gitu Ustaz. Ya. Kalau saran saya mengikuti pendapat sebagian ulama, zakat profesi itu dibayarkan take home pay sebelum dikurangi kebutuhan pokok. Sebelum dipakai cicilan, sebelum buat konsumsi, jangan sisanya lah. Kalau bisa sih begitu take home pay kita bawa atau yang kita miliki penuh, milik sempurna yang kita ambil dari pendapatan kita itu langsung dikeluarkan 2,5%. Baru setelah itu kita konsumsi, kita manfaatkan sehingga yang dikonsumsi oleh kita, yang dimanfaatkan oleh kita, keluarga kita sudah benar-benar harta yang dibersihkan dari hak milik orang lain. Saran saya begitu Pak Bambang, wallahu alam. Baik, itu jawaban untuk Ibu Hilaliyah di ruang chat. Kalau dari Ibu Putri sepertinya sudah terjawab juga tadi, yang hampir sama dengan Dokter Budi, pertanyaannya sudah terjawab. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz, apakah kalau kita punya pendapatan di luar profesi, kita misalnya dokter nih, punya profesi lain gitu, punya penghasilan juga, apakah digabung atau gimana Ustadz untuk zakat profesinya atau sendiri-sendiri gitu bayarannya? Kalau Mbak Yeni Ratnasari, ya, zakat yang masih masuk kategori zakat profesi digabung aja. Oh, gabung aja ya, kalau masih masuk zakat profesi. Beda dengan misalnya saya atau ada seorang dokter, tapi saya punya usaha toko gitu.
Saya punya usaha toko jual apa? Jual furnitur misalnya. Nah, kalau itu dibedakan karena usaha yang jualan furnitur itu masuknya zakat berdagang, zakat harta dagang. Kalau sebagai profesi dokter masuknya zakat profesi. Tapi kalau masih dalam bentuknya satu klaster, dokter satu klaster itu profesi, maka digabung aja pendapatannya baru dikeluarin zakat secara langsung. Baik, ini ada pertanyaan di ruang chat dari Dokter Cut. Terkait ini dokter, Ustadz, siapakah penerima zakat profesi yang utama? Apakah, ini ada pertanyaan yang mirip dengan pertanyaan Dokter Cut, apakah bisa zakat itu kepada orang tua, saudara terdekat yang kurang mampu, Ustadz? Ini ada beberapa pertanyaan yang mirip. Ya. Siapakah ya? Jadi penerima zakat profesi itu secara umum disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, dan lain sebagainya sampai dengan Ibnu Sabil. Itu adalah para penerima zakat. Nah, para penerima zakat yang berhak untuk menerima. Di luar itu tidak berhak menerima. Bahkan kita tidak boleh dengan sengaja mendistribusikan zakat kepada di luar 8 asnaf, di luar 8 kelompok. Dan yang tidak boleh adalah zakat itu dibayarkan kepada orang yang menjadi wajib dalam tanggungannya. Seperti istri, anak, orang tua, maka zakat tidak boleh diberikan kepada istri, zakat tidak boleh diberikan kepada anak, zakat juga tidak boleh diberikan kepada orang tua. Adapun kepada yang lainnya dibolehkan kepada saudara, misalnya kakak, adik, apabila masuk dalam kategori mustahik, kategori kurang mampu, maka boleh diberikan kepada kakak, kepada adik, atau kepada keponakan. Tapi kalau kepada anak, kepada istri dan orang tua, maka tidak dibolehkan. Bahkan dalam hadis disebutkan sodakoh sodakoh yang dikeluarkan oleh seseorang itu diberikan sodakoh lil fuqara wal masakin adalah sodakoh, sedekah biasa. Tapi sedekah diberikan kepada yang memiliki kekerabatan, maka itu ada dua manfaatnya. Yang pertama adalah sedekah, yang kedua adalah menyambungkan silaturahim. Nah, gitu. Wallahu alam. Baik, Dokter Dimas punya mengangkat tangan. Silakan sampaikan pertanyaannya, Dok. Dokter Dimas. Ya, terima kasih. Ya, mohon maaf nih sambil jalan saya. Ya, jadi gini mungkin saya matiin gambar dulu aja ya, biar stabil. Jadi gini, terima kasih kesempatannya Mas Bambang. Saya ingin bertanya, jadi kalau kita, yang pertama nih, istri saya sebagai, mungkin semoga ini jadi gambaran buat teman-teman juga yang mendengarkan. Istri saya bekerja jadi dokter, saya jadi dokter. Nah itu ngeluarin zakatnya gimana? 2,5% itu apakah dalam satu kakak, ataukah per individu? Jadi saya ngeluarin 2,5%. Itu yang pertama. Yang kedua, selain zakat profesi, kita juga ada zakat mal. Zakat mal itu bisa ada zakat tabungan sama zakat perhiasan atau emas. Nah, itu bagaimana menghitungnya? Apakah sama seperti zakat tadi yang 3 bulan, ataukah kita hitung 1 tahun baru kita potong 2,5%, atau bagaimana? Termasuk juga dengan perhiasan yang bisa saya simpan itu tadi. Kemudian yang ketiga, ini masalah saya juga sih, karena ketidaktahuan saya nabung di bank konvensional. Nah, itu kan ada zakat tabungan. Bagaimana caranya agar saya tetap bisa zakat, tapi saya nggak tahu itu bunganya berapa di bank itu, karena saya mau pindahin semua ke rekening bank syariah gitu. Karena sudah lama nabung di sana, jadi kita nggak bisa melacak, bank juga nggak tahu berapa bunganya. Akibatnya saya juga nggak bisa misahin itu harta yang ditabung itu. Langsung dijawab aja, Ustaz. Ya. Baik, ada itu kan. Tapi hitungannya per individu. Dokter yoga sebagai dokter, kemudian istri juga sebagai dokter, maka kewajibannya atas kedua-duanya.
Ini yang pertama. Yang kedua, maka tidak diwajibkan zakat. Kemudian nisabnya jika perhiasan emas itu sudah mencapai 85 gram emas. 85 gram emas atau kalau perak 595 gram perak. Dan disimpan selama 1 tahun. Punya emas 100 gram misalnya. Ada kita punya perhiasan emas atau perhiasan emas itu 150 gram. Yang biasa dipakai 50 gram. 100 gramnya disimpan, maka kewajiban zakatnya atas 100. Dan hitungan perhiasan emas ini harus emas yang murni atau sekarang disebut dengan logam mulia. Logam mulia yang 24 karat. Ya, 24 karat. Apabila memiliki perhiasan yang di bawah dari 24 karat, maka disetarakan nilainya sama dengan 85 gram emas yang 24 karat. Misal, kalau logam mulia sekarang nilainya adalah per gram 1 juta, emas perhiasan yang kita miliki di bawah 24 karat, jumlahnya 80, yang pertama 85 gram emas itu 85 juta. Jika di bawah 24 karat sudah mencapai 85 juta, disimpan selama 1 tahun, maka wajib zakat 2,5%. Ini ketentuan zakat perhiasan emas dan perak, berlaku juga untuk zakat emas dalam bentuk logam mulia atau emas batangan yang biasa emas antam kita istilahkan. Kemudian untuk zakat tabungan, ini juga punya syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama adalah zakat tabungan itu dari sisi nisab. Nisabnya setara 85 gram. Atau kalau tadi 85 gram emas itu adalah 85 juta, apabila seseorang memiliki uang simpanan, uang tabungan selama 1 tahun sudah melebihi 85 juta, maka wajib membayar zakat 2,5% per tahun dia bayarnya. Kalau kita belum pernah menentukan haulnya, maka kita tentukan dulu haulnya, maka kita akan lihat berapa akhir saldonya. Ini untuk kemudahan menghitung. Misalnya haulnya tadi kita tentukan 10 Ramadan. Setiap tanggal 10 Ramadan kita akan melihat akhir saldo dari tabungan yang kita miliki. Tanggal 10 lihat saldo akhirnya berapa. Jika saldo akhirnya melebihi nisab, melebihi 85 juta, setara 85 gram emas, asumsi harga emas 1 juta, melebihi 85 juta, maka keluarkan zakatnya 2,5%. Kewajiban zakat ini mengikuti syarat harta wajib zakat yang ditetapkan secara umum, bahwa harus harta yang halal, sehingga uang simpanan yang diwajibkan ditunaikan adalah uang simpanan yang ada di bank, uang simpanan dari harta yang halal. Kalau di bank syariah, maka kita tinggal merujuk akhir saldo. Akhir saldonya berapa? Karena bonus atau margin keuntungan yang terdapat dalam bank syariah itu masuk dalam kategori harta yang halal. Sementara bunga bank itu adalah kategori harta yang haram dan tidak bisa dikeluarkan zakatnya. Sehingga apabila kita punya uang simpanan di bank konvensional, maka dikeluarkan dulu bunganya, sisanya baru ditunaikan zakat dari pokoknya sebanyak 2,5% jika mencapai nisab dan disimpan selama 1 tahun. Ini uang uang tabungan atau uang simpanan. Kemudian yang ketiga, zakat tabungan dan dicampur, ya udah saya jawab ya. Sudah jawab, Ustaz. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Baik, Mas Ustaz. Tomong, penambah ini. Kalau saya nggak tahu bunganya berapa, bagaimana itu ya? Karena udah bertahun-tahun nunggu. Iya. Yang berlalu Ini gimana, aja, Ustaz? Yang dulu.
Jadi Kalau ini misalnya Ustaz, yang berlalu-lalu itu gimana jadinya gitu? kita ngitung yang setahun terakhir aja. Setahun terakhir yang kita hitung. Setahun terakhir kita hitung, kalau misalnya sulit, saya pernah ada pengalaman dari teman-teman IZI di Provinsi Jawa Barat, itu ada seorang muzaki, dia mau bayar zakat tabungan, simpanannya ada di bank konvensional. Dalam 1 tahun itu karena sangat aktif ada berapa buku buku tabungan gitu. Maka dia bilang, tolong cek berapa bunga yang sudah saya terima dan keluarkan semua bunganya, hitung berapa kewajiban zakat saya. Itu teman-teman menelusuri itu di bank konven ada kodenya ya. Kode bunga itu di uang simpanan ada tuh di buku tabungan tuh. Kode sekian bunga sekian, dapat bunga sekian. Itu informasi dari teman-teman sih, menelusurinya cukup lama sampai seminggu katanya. Seminggu ditelusuri, dibantu gitu ya. Sehingga akhirnya disampaikan, Bu atau Bapak, ini sudah ditelusuri jumlah bunganya sekian, saldo atau uang pokoknya adalah sekian. Ya udah zakatin aja 2,5% gitu. Nanti diserahin lagi. Begitu mungkin mudahnya. Ya, Atau Dr. Dimas. pakai asumsi tapi lebih dipakai preventif lah. Asumsi lebih gitu. Ya, gimana Dr. Dimas? Oh, berarti kesimpulannya sebulan saya ngeluarin zakat profesi, jadi sebulan sekali. Kemudian tiap tahunnya zakat emas sama zakat tabungan ya saja. Nah ini tahunnya ini tahun Masehi atau tahun Hijriah, Ustaz? Idealnya sih Masehi, tapi kalau idealnya Hijriah, tapi mau Masehi juga nggak apa-apa, Dok. Syukran. Kita buat gambar yang lain ini. Oke, mungkin suatu saat kita akan bikin sharing yang lebih intens tentang zakat profesi ya, Ustaz ya. Dan, Ya, boleh Pak. Ya. Insya Allah kita akan adakan itu. Baik, mungkin ini dari jawaban buat pertanyaan Dr. Dimas, menjawab juga pertanyaan dari akun Samita ya, yang tadi bertanya tentang zakat emas apakah termasuk yang perhiasan. Tadi Ustaz sampaikan yang perhiasan tidak wajib zakat ya Ustaz ya. Ya Ustaz gitu. Ya, zakat emas itu hanya yang berupa batangan ya, yang perhiasan nggak wajib zakat nih. Wajib. Oh, wajib juga. Wajib perhiasan emas. Jadi emas itu berlaku untuk perhiasan, untuk emas batangan yang syarat dan ketentuan berlaku. Nisabnya 85 gram, kemudian haulnya 1 tahun, kemudian kadar emasnya itu 24 karat. 24 karat, baik. Ya. Oke. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ada pertanyaan lagi. Lagi Mas Bang. Ya, gimana? Satu lagi Mas. Ya. Ini kalau kita dokter atau petugas kesehatan PNS sering disuruh ada kerjaan-kerjaan, ada uang misalnya uang pembicara atau uang jadi jalan karena kita perjalanan, itu dizakat juga nggak Ustaz? Zakatnya bagaimana? Apakah langsung kita potong atau kita kumpulin dulu? Digabung aja Dok. Dr. Dimas, digabung sama uang pendapatan bulanannya aja. Oh, di total ya Ustaz ya? Iya, gaji total semuanya. aja. Di total sampai aja. nisabnya berapa gitu Ustaz ya? Di total aja untuk memudahkan kita ngitung juga. Dr. Dimas? Jawab. Oke. Afan. Baik. Baik Ustaz, ada pertanyaan lagi dari ruang Zoom dari akun Kania. Apakah zaman sahabat ada zakat profesi? Terus apakah sudah termasuk zakat mal? Potongan tiap bulan itu Ustaz yang melalui pajak penghasilan. Itu bagaimana Ustaz? Apakah termasuk zakat atau bukan gitu? Oh ya. Jadi kita yang pertama pada zaman Nabi sudah ada profesinya. Sudah ada profesi. Dokter sudah ada, cuman istilahnya tabib. Tabib itu bahasa Arabnya dokter, diterjemahin tabib. Jadi kayak kalau tabib itu kan kita bilang Kalau tabib itu ya tabib ya. Tabib. Cuma pendapatan profesi pada saat itu tidak sama dengan pendapatan saat sekarang ini. Kebanyakan pada zaman Nabi SAW itu aktivitasnya adalah pedagang dan petani.
Dan begitu masuk fase sahabat, fase sahabat sudah mulai ada beberapa orang-orang yang bekerja di tempat tertentu. Umar bin Khattab sudah punya lembaga Baitul Mal, kemudian ada gudang yang mempekerjakan orang. Maka pada saat itu para ulama dalam buku-bukunya menyebutkan mal mustafad. Mal mustafad, ya, bukan dalam secara langsung zakat profesi. Harta yang berkembang yang didapatkan oleh seseorang bukan dari bertani, bukan dari berdagang, bukan dari bertambang, bukan juga dari barang temuan. Itu disebut dengan mal mustafad. Nah, ini yang poin yang mungkin perlu diketahui. Pada zaman Rasulullah, zaman sahabat, Rasulullah SAW, zaman sahabat, bahkan zaman Umar bin Khattab itu pajak itu dikenakan atau ditetapkan oleh pemerintah jika keadaan ekonomi sulit, baru diminta bayar zakat, ya. Tapi ketika ekonominya normal, dengan pengelolaan dana yang dikelola oleh Baitul Mal, terdiri dari pendapatannya itu zakat, infak, sedekah, pendapatan dari wakaf, dari kharaj, dari jizyah. Kharaj itu yang dikeluarkan atas kewajiban dikeluarkan atas tanah milik seseorang. Kemudian jizyah bagi non-muslim. Harta fa'i itu yang dikelola oleh Baitul Mal. Ketika itu sudah cukup, maka tidak ada kewajiban pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Begitu masuk fase dalam keadaan krisis, baru diminta tambahan pajak-pajak yang lainnya. Jadi dengan pengelolaan dana sosial, dana publik yang ditetapkan Islam itu sudah cukup. Kalau kita lihat potensi zakat saja 271 triliun di Indonesia per tahun. Kemudian wakaf ada informasinya lebih banyak dari zakat, tapi pengelolaannya kan masih bertahap. Itu yang dikelola oleh umat Islam gitu kan. Dan terbukti pemerintah juga perhatian terhadap potensi dana publik yang dimiliki oleh umat Islam dengan meluncurkan program wakaf uang. Artinya dengan mengelola itu potensinya sudah bisa membuat orang-orang Muslim yang miskin tercukupi kebutuhannya jika dikelola dengan baik. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari Dr. Safrudin, Dok. Ustadz, terkait zakat. Karena sifatnya zakat maka perlu akad. Bagaimana pelaksanaan kalau akan dibayar setiap bulan melalui transfer dengan ATM? Bagaimana niatnya gitu, Ustaz? Ini dari Dr. Safrudin. Ya, jadi akad dalam zakat itu, akad jual beli yang ada ijab dan qabul, dipahami akad itu ijab dan qabul, itu aplikasinya itu berbeda-beda. Ketika dalam nikah misalnya, dalam nikah maka ijab dan qabulnya harus disebutkan. Saya nikahkan, saya kawinkan, bla 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 bla, dengan mas kawin disebutkan. Lalu ijab yang menerima menyebutkan saya terima nikahnya dan disebutkan jelas. Dalam transaksi jual beli maka ijabnya adalah ketika barang diserahkan, qabulnya adalah uang dibayarkan gitu kan. Barang diterima, uang dibayar. Itu kan ijab dan qabul dalam transaksi jual beli. Karenanya nggak ada orang transaksi jual beli gitu ya mengatakan bahwa saya jual cabai keriting 1 kilo kepada Anda dengan harga cabai rawit 110.000 gitu dibayar tunai. Lalu yang bilang saya terima cabai 170 sekilo gitu bayarin uangnya. Nggak ada transaksi jual belinya gitu kan. Kalau ini harus dilakukan maka akan banyak antrian di hypermarket yang ada di Indonesia karena sebab harus akad tadi. Maka beda gitu. Kemudian ketika penunaian zakat juga sama. Para ulama menyebutkan ijabnya tidak mesti disampaikan saya bayarkan. Tapi niatnya harus niat zakat. Sehingga di beberapa masjid ada kotak khusus.
kotak khusus disebut kotak zakat. Maka ketika seorang zakat dia tinggal masukkan, tidak mesti ada seorang petugas yang seperti tradisi di kita di Indonesia. Kalau mau bayar zakat fitrah kan ada petugasnya, lalu ada ijab kabulnya, ada doanya dan lain sebagainya gitu ya. Tidak seperti itu. Dalam perkembangan ekonomi modern saat sekarang ini, maka penunaian zakat lebih modern lagi. Penunaiannya bisa dengan transfer, kemudian bisa dengan bahkan sekarang dengan bekerja sama dengan marketplace yang ada. Ini saya sampaikan lagi bahwa minggu depan kalau Bapak Ibu mau berminat bisa bergabung dengan IZI untuk mengikuti webinar kajian internasional forum tentang penunaian zakat, penghimpunan zakat, pengelolaan sampai dengan pendistribusian melalui lembaga-lembaga keuangan, dengan lembaga funding yang lain. Ketika dengan misalnya dengan lembaga kitabisa.com atau menggunakan Tokopedia boleh apa enggak, menggunakan ini boleh apa enggak, transaksi yang sifatnya memang modern. Itu akan kita bahas di pekan depan hari Ahad 21 Maret dengan mengundang Syekh Ali Korodagi dari Qatar, Prof. Dr. Azman Abdurrahman dari Malaysia dan juga Dr. Anis Haroni sebagai pembicara dari Indonesia. Saya pikir ini bisa lebih berkembang dan ketika kita bayar transaksi dengan transfer, ijabnya sudah sah. Transfer niat zakat dibayarkan melalui misalnya di RSAB, rohisnya ngumpulin zakat gitu ya. Rohis ngumpulin zakat, saya bayar transfer ya. Maka ditransfer, maka sudah sah ijabnya. Akan lebih baik jika konfirmasi, maka dikonfirm ke rohisnya. Saya sudah menunaikan zakat, ini bukti struk transfernya. Maka diterima oleh panitia, oleh rohis, kemudian diterima sebagai qabulnya. Konfirmasi itu baik karena begitu diterima ada doa yang harus disampaikan. Ajarakallahu fima ataita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alahu laka tauran. Dan itu yang harus dilakukan oleh lembaga amil, mendoakan para muzaki yang membayarnya. Sehingga penunaian dengan transfer akan lebih baik jika mengkonfirmasi ke lembaga amil supaya tadi mendapatkan konfirmasi, doa, dan juga sebagai laporan kepada pihak donatur, muzaki, dan juga laporan kepada pihak regulasi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini pertanyaan terakhir, Ustadz. Udah mau menjelang maghrib, Ustadz ya. Dari Dr. Retno. Bolehkah zakat mal digunakan untuk membiayai pasien-pasien yang tidak mampu? Boleh. Terakhir, ya. Boleh jika diberikan untuk pasien yang tidak mampu. Boleh. Karena pasien tidak mampu masuk dalam kategori mustahik. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Alhamdulillah kita telah sampai pada akhir acara. Alhamdulillah acara hari ini berjalan dengan baik. Nah, ini ada sedikit informasi dari Rohis bidang kewanitaan tentang agenda fikih kewanitaan seputar Ramadan, insya Allah tanggal 28 Maret 2021 ada kajian kewanitaan. Sebagai informasi juga, Rohis juga ada layanan konsultasi zakat dengan Ustadz Muhammad Suharsono, bisa via WA. Nanti kita akan share ke grup WhatsApp di seluruh RSAB untuk bisa langsung beliau pertanyaan tentang zakat gitu ya. Bisa disampaikan melalui WhatsApp. Nanti kita akan share tentang layanan konsultasi via WhatsApp. Ada juga layanan booth zakat di Masjid As-Sifa RSAB harapan kita setiap Selasa dan Jumat. Waktunya zuhur sampai menjelang asar. Ya, dari IZI
membuka ini booth zakat, stand zakat. Baik, mohon maaf kepada peserta yang hari ini mengajukan pertanyaan belum kita jawab karena keterbatasan waktu. Semoga nanti kita bisa menjawabnya di sesi yang lain atau bisa disampaikan ke Ustadz Muhammad Suarsono melalui layanan konsultasi zakat via WA. Nanti kita akan share ke grup-grup WhatsApp tentang layanan tersebut. Alhamdulillah kita telah sampai pada akhir acara. Terima kasih jazakumullah kepada semua peserta yang pada hari hadir dalam ruang kajian online Zoom Kafilah tentang zakat profesi, yang begitu antusias menyampaikan pertanyaan yang alhamdulillah sudah terjawab. Semoga kita bisa bertemu dalam lain kesempatan dalam tema yang lain untuk mengkaji tentang fikih dan muamalah. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Muhammad Suarsono yang telah memberikan pemaparan materi tentang zakat profesi dan menjawab semua pertanyaan dari peserta. Terima kasih kepada seluruh panitia dari IZI. Semoga ini menjadi amal ibadah kita, menjadi amal takwa kita yang insya Allah bisa menjadi pertimbangan kita untuk menuju jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu peserta, mari kita tutup acara kajian online sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami yang bertugas mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan kami. Semoga ke depan acara semakin meningkat. Kepada Ustadz, mohon pimpin doa untuk doa penutup Ustadz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumin kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumin kafirin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal malaikatal muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumin kafirin. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Dengan kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz dan panitia atas ilmu yang Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Saya mohon pamit Pak Bambang dan semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih semua peserta yang telah hadir dalam ruang Zoom. Terima kasih. Di acara berikutnya. Udah lahiran cucu. Oh. Apa Ya, nih, terima Pak kasih Bambang? Pak Bambang, izin lab ya. Ya, makasih Bu. Ya. Luar biasa, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Giman. Sama-sama, Pak Giman. Kelempar saya Pak. Dari host. Lempar. Harusnya yang Rohis ini lagi masih rekod Pak. Itu tadi banyak yang masuk Pak. Saya ini. Bentar lain kali kita ini. Jadi total pesertanya kayaknya 85 sih tadi saya di awal lihat maksimalnya. 88 saya terakhir Pak, Bu.
Berapa? 8 berapa? 88. 88 ya? Ya. 88 ya, oke. Alhamdulillah. Oke, izin Lip. Silakan Pak Giman, terima kasih. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, terima kasih, Pak. Oke, saya izin lab ya semuanya ya. Ya, terima kasih Bu Ati. Assalamualaikum.